Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung bersama Trik UMPTKIN. Tempat di mana kamu akan menemukan trik, tips maupun info seputar UMPTKIN. Eits, sebelum masuk ke video, pastiin dulu kamu udah subscribe channel ini ya. Karena di sini kita akan membahas banyak hal seputar UMPTKIN yang pastinya sangat berguna untuk kamu yang pengen lolos UMPTKIN 2023. Oh ya, di sini kita juga adain tryout UMPTKIN gratis loh. Tryout berguna untuk mengukur sudah seberapa kemampuanmu dalam menjawab soal UMPTKIN. Nah, kira-kira kemampuanmu udah sampai mana nih? Tryout ini juga dilengkapi skor atau nilai serta pembahasan ya. Jadi untuk yang mau nyobain tryout bisa chat ke sini ya, atau cek ke Instagram Trik UMPTKIN. Oh ya, kamu udah gabung grup pejuang UMPTKIN 2023 belum? Buat yang belum gabung, bisa hubungi admin ya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Pertama, kita kenalan dulu sama tes UMPTKIN. Kalian udah tahu belum? Apa aja yang diujikan dalam UMPTKIN tahun ini? Yap, benar. Jadi, ada 4 tes yang diujikan dalam UMPTKIN, yaitu potensi kognitif, literasi membaca, literasi matematika, dan literasi keislaman. Nah, pasti pada bingung ya sama masing-masing tesnya itu. Tapi tenang aja, nanti kita akan bahas semua tes yang diujikan tersebut, baik dari kisi-kisi, materi, soal, teknik menjawab soal, prediksi, dan lain-lain. Jadi stay tune terus bersama Trik UMPTKIN dan nyalain loncengnya agar mendapat semua info. Oke guys, yang pertama kita bahas adalah kisi-kisi dan materi potensi kognitif. By the way, kamu tahu nggak sih, potensi kognitif itu membahas tentang apa? Biar nggak bingung, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, tes kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Tes kognitif secara sederhana bisa dikatakan sebagai tes kecerdasan yang erat kaitannya dengan konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, mengolah informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk bentuk tes kognitif ini ada banyak jenisnya, seperti penalaran analitik, penalaran logis, verbal, numerik, dan spasial. Oke, yang pertama kita bahas adalah subtes penalaran logis. Penalaran logis ini merupakan tes untuk menguji proses berpikir mahasiswa dalam menggali, mengamati, dan menghubungkan beberapa fakta atau premis yang diketahui, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang valid. Dalam menjawab soal ini, biasanya disajikan beberapa pernyataan atau premis, lalu siswa diminta untuk menarik kesimpulan atau mencari jawaban benar atau salah. Ada beberapa aturan dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Di sini terdapat 2 premis, yaitu premis 1 dan premis 2. Dalam aturan modus ponens, apabila pada premis 1 diketahui jika P maka Q, dan di premis 2 diketahui P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, premis pertama, semua siswa SD Al-Falah berseragam putih. Premis kedua, Dinda merupakan siswa SD Al-Falah, maka kesimpulannya Dinda berseragam putih. Semua siswa SD Al-Falah itu disebut dengan P, dan berseragam putih merupakan Q. Pada pernyataan kedua, Dinda merupakan siswa SD Al-Falah. Siswa SD Al-Falah merupakan P, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu Dinda berseragam putih. Aturan kedua, yaitu modus tollens. Apabila di premis 1 diketahui jika P maka Q, dan di premis 2 tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Contohnya, pada pernyataan pertama, semua siswa SD Al-Falah berseragam putih. Di pernyataan kedua, Dinda tidak berseragam putih. Maka kesimpulannya, Dinda bukan siswa SD Al-Falah. Nah, di sini, semua siswa SD Al-Falah disebut P, berseragam putih disebut Q. Dan tidak berseragam putih disebut tidak Q. Dan kesimpulannya adalah tidak P, yaitu Dinda bukan SD Al-Falah. Aturan yang ketiga disebut modus silogisme. Apabila pada premis 1 jika P maka Q dan pada premis 2 jika Q maka R,
maka kesimpulannya jika P maka R. Contoh, pada pernyataan pertama, semua siswa SD Al-Falah hafal 3 juz Al-Quran. Pada premis kedua, semua yang hafal 3 juz Al-Quran bisa mengikuti wisuda tahfiz. Kesimpulannya, jika hafal 3 juz Al-Quran, maka bisa mengikuti wisuda tahfiz. Nah, kira-kira dari modus silogisme ini, mana sih yang P, mana yang Q, dan mana yang R? Silahkan jawab di komentar ya. Oke, yang kedua kita bahas adalah subtes penalaran analitik. Biasanya, dalam jenis subtes ini disajikan tipe soal perbandingan. Siswa diharuskan untuk membandingkan beberapa keterangan pada soal. Biasanya perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan urutan, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih dulu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tipe soal arti kata. Pada soal ini, kita diharuskan memilih opsi mana yang memiliki arti atau paling dekat dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital atau ditebalkan pada soal tersebut. Nah, jadi nanti akan disajikan suatu soal dan kita mencari arti kata dari soal yang diminta. Selanjutnya, ada soal analogi kata. Nah, di sini analogi merupakan persamaan atau persesuaian antara dua kelompok tes. Tes ini bertujuan untuk mencari padanan makna antara dua kata. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu diminta untuk mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan hubungan antar kata yang diberikan. Kesetaraan hubungan ini harus dianalisa secara cermat untuk mendapat jawaban yang benar. Nah, jadi gimana? Masih bingung nggak sama tes potensi kognitif? Apakah tes bagian ini terasa mudah atau susah? Terus di komentar ya. Oh iya, by the way, itu baru tes untuk bagian penalaran loh. Kita belum masuk ke bagian verbal, numerik, spasial, dan lain-lain. Dan kita juga belum masuk ke tes literasi membaca, literasi matematika, dan literasi keislaman loh. Cukup menguras kepala ya. Eits, tapi tenang aja. Buat kamu yang masih bingung atau kesulitan dalam menghadapi UMPTKIN, aku ngerekomendasiin salah satu buku sukses UMPTKIN 2023 ini. Buku ini telah membantu banyak calon mahasiswa lolos ke kampus impian. Kenapa buku ini sangat direkomendasikan? Karena buku ini sudah mencakup semua yang diujikan dalam UMPTKIN, baik materi, soal, pembahasan tuntas, teknik menjawab soal, prediksi soal, tryout, dan banyak bonus lainnya. Materi yang disajikan pun sangat lengkap dan runtut. Selain itu, soal yang disajikan pun dilengkapi dengan pembahasan tuntas. Apalagi, e-book ini juga dilengkapi dengan tryout, jadi bisa langsung uji tes kemampuan dan dilengkapi juga dengan prediksi soal. Jadi, kamu bisa lebih maksimal mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi UMPTKIN. Karena bekal yang kamu punya udah sangat lengkap banget. Dan kabar baiknya, buku ini tersedia dalam bentuk e-book loh. Jadi bisa langsung dikirim melalui WA, sehingga bisa langsung dipelajari hari itu juga, malam itu juga. E-book ini terdiri dari 4 paket, yaitu e-book dasar, e-book premium, e-book mega premium, dan e-book genius. Nah, silahkan dicek dulu fasilitasnya ya, karena beda harga, beda kuantitas. Nah, untuk yang butuh e-booknya, bisa melakukan pembayaran ke salah satu metode ini ya. Lalu kirimkan bukti pembayaran ke nomor ini dengan format nama dan down transfer. Nah, setelah itu, e-book langsung dikirim hari itu juga. Untuk info lebih lanjut, testimoni lolos, testimoni orderan, bisa cek di sini ya. Ingat, di luar sana, ada ribuan sainganmu yang tengah mati-matian belajar untuk merebutkan kampus impianmu dan jurusan impianmu. Yuk, segera miliki e-book ini, mulai giat belajar, dan kalahkan ribuan sainganmu. Oke guys, untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini ya. Next video mau bahas apa nih? Lanjut materi, kisi-kisi, atau bahas soal? Komen di komentar ya. Semangat belajar!